Yustud kontroversi. Bab 1, cahaya di bawah lampu sorot. Hiu rendah tepuk tangan penonton di studio. 4 menyatu dengan dentuman musik religi yang megah. Lampu spotlight putih menyapu panggung, berhenti tepat di wajah Yakub Erayan. Dengan jubah putih berbahan sutra satin dan sorban yang tertata rapi, ia tampak seperti malaikat yang turun dari langit. Dan pemenang mimbar cahaya musim ini adalah Yakub Erayan. Teriak pembawa acara dengan penuh semangat. Yakub segera bersujud. Dalam sujudnya, ia tidak sedang berzikir, melainkan membayangkan angka kontrak yang akan masuk ke rekeningnya. Sabar jiri. Matanya berkaca-kaca sebuah akting yang sudah ia latih di depan cermin selama berbulan-bulan. Terima kasih, suaranya bergetar di mikrofon, membuat banyak bu-ibu di kursi penonton terisak haru. Gelar ini bukan milik saya. Saya hanyalah debu di bawah kaki umat. Tugas saya kini berat, yaitu menjaga amanah kalian semua. Di belakang panggung, setelah acara usai, suasana berubah. Yakub melonggarkan sorbannya dengan kasar. Hendra, manajernya, datang membawa tablet. Zila, Kubi. Followers naik 200.000 dalam 2 jam. Brand sarung dan herbal sudah antre, ujar Hendra kegirangan. Yakub menyesap kopi mahalnya. Pilih yang bayarannya paling tinggi, Andra, dan satu lagi. Sortir pesan di DM, cari yang profilnya menarik mahasiswi cantik atau janda kaya. Kita butuh pendukung setia untuk jangka panjang. Bab 2, pesan di sepertiga malam. Aisyah terbangun karena getaran ponsel di atas nakasnya. Pukul 03.15 pagi. Ia baru saja selesai salat tahajud saat melihat sebuah notifikasi. Instagram yang mustahil, Yakub Erayan started following you. Jantungnya berdegup kencang. Tak lama, sebuah pesan masuk. Assalamualaikum, Uhti Aisyah. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya terkesan dengan komentar Uhti mengenai tafsir surat Al-Hujurat di postingan saya kemarin. Jarang ada anak muda yang memiliki kedalaman hati seperti Anda. Aisyah menutup mulut dengan tangan. Ya Allah, benarkah ini beliau? Bisiknya dengan tangan gemetar. Ia membalas, Waalaikumsalam. Ustadz, saya hanya hamba yang sedang belajar. Sebuah kehormatan bagi saya. Pezang itu berlanjut. Yakub mulai menggunakan teknik love bombing religius. Saya sedang mencari asisten untuk meriset kitab-kitab klasik untuk materi dakwah saya di TV. Saya merasa ada koneksi spiritual. Dengan cara berpikir Uhti, bisakah kita berdiskusi lebih lanjut secara tertutup? Saya khawatir jika di depan umum akan muncul fitnah dari penggemar saya. Aisyah merasa dirinya adalah wanita paling beruntung. Ia merasa sedang dipilih oleh takdir untuk mendampingi seorang pejuang agama. Bab 3, kedok yang mulai terbuka. Apartemen ini adalah tempat saya mencari ketenangan, Aisyah. Di luar, semua orang menuntut saya menjadi sempurna, ujar Yakub sambil menuangkan teh untuk Aisyah. Ini adalah pertemuan ketiga mereka di unit apartemen mewah milik Yakub. Aisyah merasa canggung. Namun Harisma Yakub meluluhkan logikanya. Tapi Ustadz, berdua saja di sini. Apakah ini tidak melanggar batasan? Tanya Aisyah lirih. Yakub duduk di sampingnya, menatap mata Aisyah dengan lembut. Aisyah, niat kita adalah ibadah. Saya ingin membimbingmu lebih jauh. Jima ta'ala kita sudah terikat secara batin. Aku berniat menikahimu secara siri minggu depan. Namun, karena kontrak dengan stasiun TV, kita harus merahasiakannya dari publik selama 1 tahun. Menikah siri. Iya, agar sentuhan kita halal, agar diskusi kita berkah. Kamu percaya padaku, kan? Yakub menggenggam tangan Aisyah. Kehangatan palsu itu membuat Aisyah kehilangan pertahanannya. Sore itu, di balik tirai apartemen yang tertutup rapat, kehormatan Aisyah direnggut atas nama janji suci yang palsu. Bab 4, investasi akhirat. Di butik mewahnya, Bu Sarah menyambut kedatangan Yakub dengan penuh hormat. Sebagai janda kaya yang baru saja kehilangan arah hidup setelah perceraian, kehadiran Ustadz Seleb itu adalah oasa. Sarah, saya melihat ibu memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan kebaikan, ujar Yakub sambil menikmati kue kering mahal. Apa maksud Ustadz? Saya sedang merintis pesantren cahaya. Khusus untuk anak yatim yang cerdas tapi tidak mampu. Lahan di Bogor sudah ada.
Namun pemiliknya meminta pelunasan cepat karena ada pihak lain yang menawar. Yakub menunjukkan foto lahan luas yang ia ambil dari internet dan brosur palsu. Kita butuh 200 juta lagi. Jika ibu yang menutupi, seluruh pahala santri yang menghafal Al-Quran di sana akan mengalir untuk ibu. Bu Sarah terenyuh. Saya hanya punya 190 juta di rekening pribadi yang bisa dipakai sekarang. Usted. 190 juta sudah lebih dari cukup sebagai pembuka pintu surga. Bu, potong Yakub cepat, matanya berbinar melihat mangsa. Uang itu adalah titipan Tuhan. Dan sekarang Tuhan sedang memanggilnya kembali melalui tangan saya. Tanpa ragu, Bu Sarah melakukan transfer saat itu juga. Bab 5, garis 2. Aisyah terduduk di lantai kamar mandi kosnya. Di tangannya, sebuah tespek menunjukkan 2 garis merah yang tegas. Dunianya serasa runtuh. Ia mencoba menghubungi Yakub, namun nomornya dialihkan. Setelah 3 hari tanpa kabar, Yakub akhirnya mengangkat telepon. Dengan nada suara yang sangat berbeda, dingin dan tidak sabar. Usted, aku hamil, Ishak Aisyah. Jangan konyol, Aisyah. Itu bukan urusanku. Bisa saja itu anak orang lain. Bengkak Yakub. Bagaimana bisa Ustadz bicara begitu? Kita sudah melakukan akad siri di bawah tangan. Akad, siapa saksinya? Hendra, dia orangku. Tanpa saksi yang sah dan surat resmi, itu hanya omong kosong. Dengar, ambil uang ini. Sebuah notifikasi transfer masuk ke ponsel. Aisyah sebesar 5 juta rupiah. Pergi ke klinik, selesaikan masalahmu. Jangan pernah hubungi aku lagi atau aku akan melaporkanmu atas pencemaran nama baik. Klik sambungan diputus. Aisyah jatuh pingsan di lantai yang dingin. Bab 6, dana yang menguap. 4 bulan berlalu, dan Bu Sarah mulai merasa ada yang tidak beres. Yakub selalu menghindar setiap kali ditanya soal progres pembangunan pesantren. Ustadz Yakub sedang itikaf. Tidak bisa diganggu, ujar Hendra di telepon untuk kesekian kalinya. Keza bareng Bu Sarah habis? Ia mengendarai mobilnya sendiri menuju lokasi lahan di Bogor sesuai alamat di brosur. Sesampainya di sana, ia hanya menemukan hamparan kebun teh milik sebuah perusahaan swasta. Pesantren? Tidak ada rencana pembangunan pesantren di sini. Bu, ini lahan konservasi, ujar penjaga lahan tersebut. Bu Sarah merasa darahnya mendidih. Brengisaki. Dia menjual ayat Tuhan untuk mencuri uangku. Ia segera mengkari. Tahu lewat jaringan pengusaha dan menemukan sebuah grup rahasia di media sosial yang berisi orang-orang yang merasa dirugikan oleh Yakub Ryan. Bab 7, pertemuan 2 korban. Bu Sarah bertemu Aisyah di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta. Aisyah datang dengan perut yang mulai membuncit. Wajahnya pucat dan matanya menyimpan duka yang dalam. Dia bilang padaku kalau uang itu untuk anak yatim. Ujar Bu Sarah sambil menggenggam tangan Aisyah yang gemetar. Dia bilang padaku kalau aku adalah istrinya di mata Tuhan, balas Aisyah pelan. Sekarang saya dikeluarkan dari kampus, keluarga saya malu, dan dia tetap tersenyum di TV setiap malam. Bu Sarah mengeluarkan ponselnya. Dia mengambil 190 juta dari saya. Tapi dari kamu dia mengambil masa depanmu. Kita tidak bisa membiarkan serigala berbulu domba ini terus memangsa orang lain. Saya punya bukti transfer, kamu punya bukti medis dan pesan-pesan dia. Kita hancurkan panggungnya. Bab 8, konfrontasi di balik layar. Malung puncak gema Ramadan. Yakub sedang duduk di kursi rias VIP. Asyik memoles wajahnya dengan bedak agar tampak bercahaya di kamera. Tiba-tiba, pintu ruang ganti terbuka keras. Bu Sarah masuk dengan tenang, diikuti oleh Aisyah dan seorang pengacara. Keluar, saya sedang bersiap. Usir Yakub tanpa menoleh. Bersiap untuk apa, Yakub? Bersiap untuk masuk penjara. Suara Bu Sarah menggelegar. Yakub berbalik, wajahnya memucat melihat Aisyah.
Kalian mau apa lagi, Hendra? Panggil keamanan. Panggil saja, tantang Bu Sarah, tapi sebelum mereka datang. Ketahuilah bahwa rekaman suara saat kamu meminta uang 190 juta itu sudah saya kirim ke produser acara. Ini dan juga ke pihak kepolisian. Dan Aisyah sudah melakukan tes DNA yang akan segera dicocokkan denganmu lewat jalur hukum. Yakub tertawa gemetar. Kalian pikir publik akan percaya pada wanita simpanan dan janda sakit hati? Saya ini ustadz kesayangan bangsa. Bab 9, runtuhnya istana pasir. Acara live dimulai. Yakub dipaksa naik ke panggung karena kontrak, namun suasana sudah berubah. Di luar studi puluhan mahasiswa melakukan demonstrasi membawa foto Aisyah dan bukti transfer Bu Sarah yang sudah viral di Twitter sejam yang lalu. Sot Yakub mulai memberikan ceramah tentang kejujuran dalam beragama. Terdengar teriakan dari bangku penonton. Penipu, mana uang pesantren kami? Tanggung jawab pada anakmu, Yakub. Kamera tzvrticdaki simpach. Memotong gambar saat seorang penonton melempar sepatu ke arah Yakub. Pihak stasiun TV segera memutus siaran dan menggantinya dengan iklan. Di belakang layar, polisi sudah berdiri menunggu. Yakub mencoba lari lewat lift barang, namun ia langsung diringkus. Borgol besi melingkar di pergelangan tangannya yang biasanya memegang tasbih mahal. Bab 10. Pengadilan Bumi dan Langit. 6 bulan kemudian, Yakub Arayan divonis 5 tahun penjara atas kasus penipuan dan penggelapan. Kasus asusilanya memang sulit secara hukum pidana karena dianggap suka ama suka. Namun sanksi sosial jauh lebih kejam. Namanya kini menjadi bahan cacian. Aisyah melahirkan seorang bayi lelok yang tampan. Ia diberi nama Fajar, melambangkan awal yang baru. Bu Sarah yang berhasil menarik kembali sebagian uangnya dari aset Yakub yang disita. Membiayai semua kebutuhan Aisyah dan menjadikannya manajer di salah satu butiknya. Di penjara, Yakub duduk merenung. Tidak ada lagi lampu sorot, tidak ada lagi pengikut yang memuja. Ustadz, ada titipan surat, ujar penjaga sel. Jakob membukanya. Itu adalah foto bayi Fajar dengan tulisan di baliknya. Dia tidak butuh namamu. Dia hanya butuh dunia yang bersih dari orang-orang sepertimu. Yakub menangis, namun kali ini bukan akting. Ia menyadari bahwa jubah yang ia gunakan untuk menutupi busuknya hati kini telah robek dan takkan pernah bisa dijahit kembali.